Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang mulai menyerah dengan hubungannya bersamamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Virgo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang mulai menyerah dengan hubungannya bersamamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini bagaimana energi dia Virgo. Ada the Hierophant ya. Ada the Devil, Four of Wands, the Star ya, Ace of Cups, Knight of Pentacles, Page of Swords, Page of Wands, Five of Cups, Five of Wands. Under the deck ada Nine of Swords. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kenceng ada Virgo, ada Leo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kenceng ya. Kita mulai bahas. Di sini terlihat ada energi cinta segitiga yang menjadi pemicu dia untuk menyerah dalam perasaannya yang dirasakan ke kamu. Ya tentunya hal itu membuat dia ngerasa bahwa dia harus segera bertindak untuk mengakhiri siklus ini gitu, melakukan perubahan, tindakan baru untuk ya memulai semua hal-hal yang baru tanpa kamu gitu. Tapi hati nggak bisa bohong ya, tentunya di sini hati nggak bisa bohong, dan dia ngerasa dia harus betul-betul kayak bisa dapat pencerahan yang lebih baik dan bisa mengarahkan dia ke arah yang benar, ke arah yang lebih baik gitu. Karena di satu sisi betul dia nggak bisa terus memaksakan kehendak dia, tapi di sisi lain juga perasaannya masih menguat banget untuk kamu gitu. Ketika jauh dari kamu ya dia rindu banget gitu ya. Ketika tanpa kamu ya dia nggak bisa berpikir dengan baik gitu. Jadi dia merasa sangat terpengaruh ya. Dia merasa sangat tidak baik-baik saja. Dia merasa harus segera betul-betul keluar dari apa yang tidak bisa terbayangkan selama ini gitu. Yang terjadi ini gitu. Dan tentang kedepannya kamu dan dia, bisa ketemu lagi misalkan ya. Ketemu ya, kalau sekedar ketemu ya pasti ketemu lagi gitu. Cuman kalau untuk kembali lagi seperti dulu ya, kayaknya udah nggak ada potensi. Karena kalian juga saling sepakat untuk mengakhiri perasaan kalian masing-masing. Meskipun sulit, berat ya, menyakitkan, memengaruhi hidup kalian masing-masing, tapi ini adalah keadaan yang harus dilakukan, tindakan yang harus dilakukan. Jadi ya mau apa lagi gitu. Mau nggak mau ya harus menerima, mau nggak mau ya harus bisa ikhlas, mau nggak mau ya harus bisa kayak betul-betul merelakan satu sama lain. Dan di sini tentu memang tidak mudah bagi kamu juga ya, apalagi kamunya di sini tuh masih belum sempat masih belum sembuh dari perkara yang udah berlalu, dari energi masa lalu kamu. Sekarang kamu dibantai lagi dengan masalah yang sebesar ini gitu. Ketika kamu mulai merasa bangkit dari keterpurukanmu ya, jatuh cinta dengan dia, kamu merasa dia adalah penerang hidup kamu, kayak pembimbing hidup kamu, tapi ternyata apa gitu. Ternyata ya karena perbedaan membuat kalian harus terpisah seperti ini, membuat kalian harus mengakhiri siklus yang sebenarnya udah lama kalian inginkan hal ini terjadi gitu. Karena sebenarnya kalian juga udah kenal lama gitu ya, kayak saling ya curi-curi pandang, kayak saling bertatap-tatapan tuh udah dari lama gitu. Cuman memang karena keadaan perbedaan yang membuat kalian
terpengaruh gitu ya, untuk tidak bisa membuat kalian melakukan tindakan yang lebih dari apa yang bisa kalian lakukan ya, yang udah gitu ya. Dan sekarang ya mau nggak mau ya kamu juga harus bisa mengikhlaskan semua yang udah berlalu gitu, yang udah terjadi ya. Yang lalu biar berlalu, sekarang yang kamu pikirkan ya harus sesuai dengan bayangan kamu. Misalkan di sini ya apa ya, misalkan di sini kamu itu dekat dengan yang lain, ya fokus aja dengan yang lain gitu ya, supaya kamu bisa teralihkan pikiranmu ya, supaya kamu bisa ya intinya move on lah dari dia gitu, berusahalah move on dari dia ya, karena cinta memang tidak bisa dipaksakan ya, cinta memang tidak harus saling memiliki, tapi harus saling bisa merelakan satu sama lain demi kebahagiaan orang yang kita sayang gitu ya. Awalnya berat, sulit ya, sangat menyiksa batin, tapi ya ketika itu jalan yang terbaik ya kenapa nggak kalian lakukan gitu kan, karena itu yang terbaik gitu. Jadi kalian harus berprasangka baik, jangan netting gitu ya, jangan dikit-dikit nyalahin Tuhan, dikit-dikit nggak adil, dikit-dikit nggak ngeberontak gitu, jangan. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita inginkan untuk terjadi ya. Ketika kita ada kesabaran untuk sabar menerima kenyataan, ya pasti akan terjadi pada akhirnya nanti gitu. Jadi kita harus lebih mendominasi diri kita ke hal-hal yang positif, supaya kita nggak terjerumus ke hal-hal yang pada akhirnya kita sendiri melakukan kebodohan dan menyesal gitu ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Virgo yang resonate dengan pembacaan ini ya nikmatin segala proses yang terjadi ya, meskipun itu sulit, meskipun itu menyakitkan ya, jadikan ketidakstabilan itu adalah motivasi kamu untuk berbuat lebih baik lagi, supaya kedepannya juga apa yang kamu inginkan untuk terjadi bisa terjadi gitu. Sarannya dari saya juga, apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan batas kewajaran ya, dan jangan gegabah, jangan putus asa, jangan juga mudah terayu hal-hal yang sifatnya sesaat gitu ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.